Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan anugerah Al-Quran kepada kita, yang dengan Al-Quran kita semua dengan membacanya Allah berikan pahala, dengan membacanya bisa membuka gerbang ilmu pengetahuan, dan dengan membacanya lah terbuka alam semesta ini. Semoga kita ditetapkan menjadi hamba-Nya yang akrab dan senang membaca Al-Quran. Salawat teriring salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau sampai kepada kita melalui ulama-ulama salafus salihin, sehingga kita bisa memahami isi Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan menjadi umatnya yang istiqomah dalam bertadarus Al-Quran, sehingga kelak kita akan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah turunkan Al-Quran menjadi kado indah yang sangat luar biasa besarnya untuk kita umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Dengan Al-Quran kita bisa membuka ilmu pengetahuan. Dengan Al-Quran kita bisa mendapatkan petunjuk hidup dan kehidupan bagi kita yang menjamin keselamatan kita dari dunia sampai ke alam baka. Akan tetapi sayangnya banyak di antara kita yang enggan untuk membaca Al-Quran, malas membaca Al-Quran. Sehingga kita saksikan bersama, Al-Quran banyak di rumah orang Islam, tetapi sangat jarang orang yang membacanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, akan kami sampaikan tentang tadarus Al-Quran, kebiasaan kecil yang membawa manfaat sampai ke akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai umat Islam tentu harus akrab dengan Al-Quran. Cara mengakrab dengan Al-Quran adalah dengan membacanya. Orang yang membaca Al-Quran banyak sekali mendapatkan keuntungan, banyak sekali mendapatkan pahala. Di dalam Al-Quran, Allah sudah memberikan garis secara jelas. Di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil, bacalah Al-Quran perlahan, bacalah Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah pembaca Al-Quran. Kita bersyukur bahwa di Indonesia
ada budaya namanya tadarrus Al-Quran. Membaca Al-Quran secara bergantian dan disimak oleh yang lainnya. Ternyata kebiasaan yang kecil ini punya manfaat yang luar biasa, yang manfaat itu bisa kita rasakan bahkan sampai di kehidupan akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Orang yang membaca kitab Allah, orang yang membaca Al-Quran, maka Allah berikan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, yang kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Orang yang membaca alif lam mim tidak dihitung satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti 3 huruf, 30 kebaikan, 30 pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka indah kalau kita ingin semangat bertadarus Al-Quran, kalau kita ingin semangat membaca Al-Quran, salah satu caranya adalah dengan kita membayangkan betapa banyaknya pahala yang akan kita dapatkan. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengkisahkan, auhallahu ila ba'dil anbiya, Allah telah memberikan wahyu kepada sebagian para nabi yang salah satu isinya adalah, man laqiyani wa huwa yuhibbuni, siapa yang bertemu denganku, siapa yang mati ingin bertemu denganku dalam kondisi cinta kepadaku, cinta yang bagaimana? Ayashtaku ilayya wa yarghabu fima indi minat thawab. Dia tertarik betul, dia cinta betul, senang betul, berharap betul dari pahala yang ada di sisiku. Maka orang yang seperti ini, adkhaltuhu jannati, aku pastikan akan aku masukkan ke dalam surgaku. Berarti boleh orang beribadah dengan mengharapkan pahala dari Allah, sangat diperkenankan. Dari banyaknya pahala ini akan menjamin kita masuk surga, termasuk adalah membaca Al-Quran, tadarrus Al-Quran. Maka boleh kita berniat, saya ingin tadarus Al-Quran, saya ingin membaca Al-Quran, biar saya dapat pahala yang banyak. Kalau pahalanya banyak, surga dalam genggaman kita. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, Rasulullah membuat analogi yang sangat menarik tentang orang yang senang hobi membaca Al-Quran, senang tadarus, dan orang yang tidak suka membaca Al-Quran. Beliau analogikan, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah, ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun. Wa mathalul ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah, ta'muha tayyibun la rihalaha. Rasul menganalogikan orang yang senang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Buah utrujah itu buah yang rasanya enak, baunya wangi. Dan orang yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah kurma. Rasanya enak, tapi nggak ada baunya. Orang Islam yang hobi membaca Al-Quran enak, dilihatnya enak, dirasakan oleh orang lain enak, diajak ngobrol enak, diajak diskusi enak.
Tetapi orang Islam yang tidak mau membaca Al-Quran, kelihatannya Islam enak, tetapi nggak harum baunya karena nggak ada bukti, kurang bukti keislamannya. Oleh karena itu indah sekali kalau kita sebagai umat Islam akrab dengan Al-Quran. Paling tidak seperti yang Rasulullah di akhir hayatnya, beliau itu menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam setahun di hadapan malaikat Jibril. Sehingga ulama dia mengatakan paling tidak idealnya orang Islam itu 1 tahun khatam Al-Quran 2 kali. Kalau dihitung per harinya, paling tidak 1 hari orang membaca minimal 50 ayat dari Al-Quran. Insya Allah dalam 1 tahun 2 kali khatam Al-Quran akan dia dapatkan. Betapa banyaknya pahala yang bisa dia kumpulkan dari seringnya tadarrus Al-Quran. 1 huruf Allah berikan 10 pahala. Berapa ribu huruf yang kita baca setiap hari, berapa juta pahala yang Allah berikan kepada kita. Di dalam surat Fatir ayat 29, Allah sudah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya membaca Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innalladzina yatluna kitaballahi, sungguhnya orang-orang yang mau membaca kitab Allah, orang yang mau membaca Al-Quran, ikuti wa aqamus sholata, dan dia mau mendirikan sholat, wa anfiqu mimma razaqnahum, dan mau menginfakkan, mau berbagi dari sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka, sirron wa alaniyah, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah prototipe orang yang mengharapkan perdagangan bisnis yang tidak akan pernah rugi. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, ternyata di Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam, tidak sampai sepertiganya yang bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan baik, sesuai dengan standar Al-Quran. Maka menjadi tantangan bagi kita, apakah kita termasuk bagian sepertiga yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, ataukah kita bagian dari yang 2/3 yang tidak bisa membaca Al-Quran? Dari sepertiga orang yang bisa membaca Al-Quran, kurang dari separuhnya yang rutin tadarrus Al-Quran. Kita terngiang pada zaman dahulu, hampir setiap rumah ba'da maghrib terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dari mereka yang masih belajar turutan zaman dulu, Iqra zaman sekarang, mereka yang membaca juz amma, mereka yang baca Al-Quran setiap hari, setiap malam. Indah sekali. Tapi sayang sekali, saat ini jarang sekali ayat Al-Quran terdengar dari rumah-rumah orang Islam. Sekalinya ada yang baca Al-Quran, karena di situ ada orang yang meninggal. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Tadarus Al-Quran hanya marak pada saat Ramadan tiba. Ramadan selesailah tadarus Al-Quran. Oleh karenanya, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, menjadi challenge bagi kita. Mari kita bumikan Al-Quran dengan menjadi bacaan utama dalam kehidupan kita. Rutinkan tadarus Al-Quran, paling tidak dalam 1 tahun 2 kali khatam Al-Quran. Insya Allah, inilah orang yang kelak akan dijamin oleh Rasulullah mendapatkan
syafaat dari Al-Quran. Seperti yang Rasulullah pernah sampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran besok akan datang berikan syafaat pada hari kiamat kepada sahabat-sahabat Al-Quran, kepada orang yang mau membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang berbahagia, dari uraian yang sudah saya sampaikan ada beberapa hal yang perlu kita ingat bersama. Yang pertama, Al-Quran adalah anugerah yang sangat besar dari Allah untuk kita. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan tadarus adalah bagian dari kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari bersama kita biasakan tadarus Al-Quran agar mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang besar, tidak hanya bermanfaat untuk kita di dunia, tapi bermanfaat untuk kita juga kelak di akhirat. Semoga Allah jadikan kita sebagai sahabat Al-Quran. Semoga Al-Quran pada saatnya kelak memberikan syafaat pertolongan kepada kita, agar kita dimuliakan oleh Allah di surganya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.